Setiap saat kita punya rasa takut yang berbeda. Waktu kecil, kita takut jatuh saat bersepeda, takut dimarahi saat hujan-hujanan, takut pula untuk berseluncur saat bermain. Tapi setelah beranjak dewasa, rasa takut itu terasa berbeda. Takut kehilangan pekerjaan, takut tidak mendapatkan pekerjaan, takut kehilangan produktivitas karyawannya, atau bahkan takut kalah saing dengan teknologi. Satu-satunya cara biar nggak lagi takut adalah berubah. Menambah nilai-nilai baru melalui soft skills maupun digital skills yang relevan demi beradaptasi dalam era yang dinamis ini. Kami dapat mendukung setiap perubahan baik yang dilakukan, memberantas rasa takut, selalu siap bertahan di segala kondisi dengan nilai baru yang dimiliki. Karena bagi kami, 1+1 bukan sama dengan 2, melainkan 3. Bersama kita bangun nilai baru. Hai Zen People, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat bagi kita semuanya. Wah, terima kasih banyak Zen People yang sudah bergabung di acara kita malam hari ini. Nah, gimana nih kabarnya teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan dilindungi dimanapun berada. Amin. Baik, Zen People semuanya kayaknya kurang lengkap deh kalau kita tidak saling menyapa satu sama lain. Boleh dong kita ramaikan nih kolom chatnya. Silahkan ya teman-teman menuliskan asalnya dari mana aja nih. Boleh ya teman-teman? Yana dari Denpasar, Bali. Halo Kakek Ane. Sekarang lagi di mana nih Kak posisinya? Maulana Rangga dari Tangerang. Halo Kak Maulana. Depok hadir. Halo, aku juga lagi di Depok nih. Wah, halo Kak Salman. Halo semuanya, salam kenal. Wah, lagi di mana nih semuanya? Apakah di rumah atau masih ada yang di perjalanan baru pulang dari kantor? Dewi Makassar. Wah, halo Kak Dewi. Wah, banyak juga nih dari berbagai macam daerah ya. Bahkan dari luar Pulau Jawa, ada dari Makassar juga, guys. Wah, salam kenal ya semuanya. Nah, tapi mohon maaf ya teman-teman semuanya, saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, tapi silahkan
teman-teman untuk tetap melanjutkan perkenalannya di chat room kita agar bisa saling berkenalan satu sama dengan yang lainnya, bahkan bisa berkolaborasi bersama. Nah, baik. Seperti ada sebuah ungkapan yang pasti teman-teman juga semuanya sudah tidak asing lagi dengan sebuah ungkapan ini, di mana berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Artinya, jika ingin mendapatkan keberhasilan, maka kita harus berani untuk bersusah payah dahulu. Seperti sekarang ini yang sedang kita lakukan. Mengikuti kelas ngerti digital merupakan suatu upaya kita untuk mendapatkan keberhasilan di masa yang akan datang. Bersama saya, Reski Widyaningsih Kusuma, sebagai moderator Ngerti Digital malam hari ini yang akan menemani teman-teman semua 1 jam ke depan. Oke, sebelum memasuki materi, saya izin untuk memperkenalkan atau memberitahu terlebih dahulu tentang Kaizen Room itu apa sih? Jadi, Kaizen Room ini merupakan suatu lembaga yang berdiri dari tahun 2017, di mana merupakan suatu perusahaan human growth development yang bergerak di bidang training and consulting. Dan juga Kaizen Room ini berfokus pada pengembangan kompetensi, digital skill, interpersonal skill, dan juga guna untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi nasional dan multinasional. Nah, salah satu upaya nyata dari Kaizen Room dalam mengembangkan sumber daya manusia adalah dengan mengadakan public event seperti sekarang ini, yaitu kelas ngerti digital, di mana di kelas ngerti digital ini membahas lebih dalam bagaimana kita menggunakan aplikasi digital secara lebih maksimal. Ada juga loh kelasnya, yaitu Diginomic, di mana kelas Diginomic ini membahas tentang bagaimana mendigitalisasikan sebuah usaha dan juga strategi manajemennya. Nah, ada lagi nih kelasnya, yaitu Kaizen Talk, yaitu tentang membahas bagaimana interpersonal skill atau eh, tentang skill-skill yang dibutuhkan di dunia kerja seperti public speaking, negosiasi, dan juga presentasi. Nah, itu tadi beberapa public event dari Kaizen Room. Nah, untuk malam hari ini di Ngerti Digital, pada tema kita hari ini yaitu akan membahas tentang Jamboard. Nah, yang pastinya memiliki beragam manfaat. Salah satunya, Zen People bisa menggunakan Jamboard ini sebagai media bertukar ide dengan teman yang lainnya. Nah, supaya acara kita pada malam hari ini berjalan dengan lancar, saya akan membacakan 3 peraturan kita. Yang pertama, teman-teman dimohon untuk mematikan mic-nya hingga diperbolehkan untuk open mic. Nah, yang kedua, teman-teman selama proses pemaparan materi, jika ada pertanyaan, teman-teman boleh mengajukan pertanyaan di chat room. Namun, jika ada kendala, silakan menghubungi panitia. Namun, pertanyaan teman-teman akan dijawab pada saat sesi tanya jawab. Nah, yang ketiga, teman-teman boleh untuk mengaktifkan kameranya agar menciptakan suasana yang lebih interaktif. Baik, itu tadi tata tertib yang sekiranya kita semua bisa patuhi bersama. Nah, setelah ini, operator akan menayangkan video narasumber kita malam hari ini. Silahkan, Kakak Operator.
Nah, itu tadi narasumber kita malam hari ini, Kak Andika Rendra, yang merupakan Chief Community Officer dari Kaizen Room. Nah, pokoknya beliau ini keren banget deh. Di sini juga beliau sudah bergabung. Kita langsung aja ya, sapa. Halo Kak Andika. Halo Kak Reski, apa kabar teman-teman semuanya juga? Semoga sehat-sehat dimanapun teman-teman berada. Kalau Kak Eki sendiri, tadi dari mana? Dari Depok ya nggak salah. Iya Kak. Nah, Kak Oh ya Andika benar sendiri berarti. gimana kabarnya? Alhamdulillah baik dan di sini juga kebetulan nggak hujan. Semoga sinyalnya aman pastinya, itu harapan saya dan harapan semua. Itu. Amin. Wah, kalau dari Hmm. nada-nadanya nih, nada-nada semangat nih untuk memaparkan materi Amin, kepada pasti Zen harusnya. people semua. Wah, seru Aku sekali. semangat kalau udah makan soalnya. Kalau teman-teman udah makan belum? Ayo. Waduh, kalau aku belum Oke. sih. Belum makan kayak Ki. Aduh, nanti habis ini makan ya. Iya, siap. Nah, jadi apa Gimana? malam hari ini Kak Mm-mm. Andika tuh akan membahas tentang Jembo. Betul, Yang aku mau betul sekali. tanyain tuh kenapa sih Kak mau angkat tema Hmm. ini? Em, Mengapa mengangkat tema ini? Karena sebenarnya cukup terkesima juga sih karena ternyata aplikasi ini yang aku tahu ternyata awalnya cuma digunakan untuk berbagi, sharing informasi, sharing ide aja, ternyata bisa digunakan untuk beberapa treatment tertentu, bisa menggunakan Canvas juga. Jadi misalkan teman-teman nanti mau menggunakan misalkan bisnis berdasarkan Canvas tuh kita bisa download di situ, kita isi bareng-bareng juga bisa. Tapi nanti kita akan coba sesuatu yang berbeda nih, gitu ya. Wah, kalau dari spill tipis dari Hmm, Kak Andika hmm. nih, saya pribadi semakin penasaran. Ya, Harus semakin penasaran. penasaran dan mau dapat ilmu lebih dalam lagi nih tentang Amin, penggunaan amin, Jamboard amin. ini. Pasti Zen People juga makin Hmm. penasaran kan? Kita langsung aja deh, kita berikan kepada Kak Andika Rendra. Dipersilahkan Kak. Baik, terima kasih Kak Eki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya dimanapun saat ini teman-teman berada. Dari Sabang sampai Merauke, tadi ada Yogyakarta, ada dari mana tadi saya lihat ya? Dari Tangerang, Karoshit, dari Cirebon juga ada. Jogja apa kabar? Makassar, Temanggung. Temanggung pasti dingin banget di sana. Saya lagi pengen ke sana banget teman-teman. Depok semoga juga aman, nggak ada hujan. Denpasar, Bali, Kak Kiane. Oke, salam kenal semuanya. Semoga sehat selalu. Uh, saya juga mau izin teman-teman untuk share screen aja karena kita nanti akan mencoba beberapa hal pastinya. Nah, saya tanya dulu teman-teman semuanya. Di sini adakah yang login menggunakan laptop? Ada ya? Dan semoga sudah ada ya. Dan apakah sudah siap semuanya? Ini dia ya. Siapkan laptopnya. Kalau yang pakai laptop nanti bisa makin bisa berinteraktif. Pakai HP kalau nggak apa-apa. Nanti sudah download aplikasinya nanti biar bisa kita otak-atik bareng nanti menggunakan aplikasinya. Oke, langsung aja teman-teman ya. Saya mau izin untuk share screen aja di sini. Slide saya tidak banyak. Ini sebagai pengantar aja ke teman-teman semuanya. Di tema kita pada malam hari ini, bagaimana kita bisa mengetahui atau memanfaatkan Jebot untuk berkreatif atau untuk sama-sama bertukar pikiran dengan tim kita lah. Karena kan sebenarnya yang paling seru adalah kemarin mungkin di era zamannya COVID kemarin, jadi penggunaan Jebotnya sangat masif banget dan apalagi digunakan untuk interaktif mengajar para guru dan murid di situ digunakan juga. Makanya kita coba memanfaatkan ini untuk brainstorming ya, mungkin ya berbagi pikiran. Kemarin juga saya coba untuk dengan tim saya, tim kita semua di KSM, kita pernah melakukan sesuatu kalau ada ide-ide tertentu kita berbagi idenya menggunakan Zippo. Dan ya perkenalan dulu ya dikit aja ya, nggak sepanjang-panjang. Perkenalan saya Andika Pribadi, saya sebagai Chief Community Officer dari KSM, udah jelasin sama Kak Eki tadi ya, dan beberapa yang lainnya yang juga saya sebagai Mavindo juga relawan Jawara Internet Sehat 2022, podcaster juga, mungkin juga belum banyak yang diposting tapi ya sedang berbagi. Kalau ingin berkenalan lebih lanjut silahkan follow aja Instagramnya di Andika Renda dan juga KZN untuk tahu kegiatan KZN yang lebih banyak lagi ya. Next langsung aja. Semoga teman-teman
tidak pertama kali ya melihat logo ini ya teman-teman. Yang pertama kali baru lihat logo ini siapa coba, saya pengen tahu. Karena tadi sudah dipancing-pancing di grup. Penasaran banget, oke. Semoga nanti penasaran bisa terobatin ya di sini ya, belajar bareng ya. Adakah yang baru pertama kali lihat logo ini ya? Tadi juga sudah sempat saya singgung-singgung karena saya juga coba ngeramein di grup komunitas kemarin ya. Tadi sore lebih tepatnya tentang Jamboard ini. Aku malah kepo sama Jamboard. Oke, baru tahu. Oke, nggak apa-apa. Semoga nanti nggak baru nyoba-nyoba, kita akan coba baru otak-atik juga di hari ini ya teman-teman ya. Saya juga baru tahu Kak. Oke, nggak apa-apa. Banyak yang baru ya. Baru juga sih kalau baru pertama kali. Jamboard ini kalau bisa dibilang sebagai papan tulis digital yang bisa digunakan untuk yang mensinkronisasi informasi. Kadang kan kalau kita berjauh-jauhan, kadang dari segi kalau cuma dengan omongan-omongan aja kayaknya tidak akan bisa menyampaikan pikiran kita gitu ya. Maksudnya ini yang diomongin padahal dalam pikiran, gambaran pikirannya berbeda. Makanya dengan adanya Jamboard ini harapannya kita bisa membayangkan satu topik ya dengan bersama-sama, dengan kita juga bisa mencurahkan kata-katanya, kata per orang bisa mencurahkan di situ semua. Nanti saya kasih aksesnya juga ke teman-teman semuanya. Langsung aja, nggak usah panjang-panjang. Ini dia beberapa tools yang ada di Jamboard ya nanti ya. Ada pena, ada penghapus, ada yang panah untuk menggeser teman-teman semuanya. Kalau ini untuk menampilkan sticky note, kalau ini bisa menampilkan gambar, ini menampilkan yang bulat-bulat ini untuk menambahkan objeknya. Yang T ini teks ya teman-teman ya, terus ada pointer untuk petunjuk. Ini gambaran sekilas aja gitu ya. Ada tambah latar ke belakang, lalu ada hapus frame. Nanti kita gunakan coba. Gimana sih penggunaannya? Ya, sudah dilihat, sudah di screenshot mungkin? Boleh aja. Tapi kalau nanti enggak, nanti juga akan di-share materinya. Tapi materinya cuma singkat aja sih teman-teman. Lanjut aja. Nih, beberapa rekomendasi nih yang bisa digunakan untuk teman-teman semuanya kalau mau menggunakan template Jamboard ya. Di sini ada Kimia App, di sini bisa digunakan, ada tools. Ini nanti yang di bawah ini ada tools auto A to Z teacher staff. Nah, itu digunakan untuk permainan yang akan saya buat di belakang. Jadi kita spill aja. Jadi materinya nggak panjang gitu aja, karena kita akan lebih banyak untuk praktek-prakteknya. Ya, oke? Siap? Siap ya. Langsung aja, saya stop screen dulu, saya pindah ke tampilan yang lainnya dulu ya. Ini dia. Bentar. Set. Nah, apakah sudah terlihat di tampilan teman-teman semuanya apa yang saya tampilkan di sini? Coba. Sudah terlihatkah? Sudah ya. Di sini ada tampilan slide kosong karena kita akan coba satu persatu dari beberapa fitur yang ada. Dan nanti semoga kalau teman-teman udah wah, seru nih. Nah, nanti belakangnya ada seru-seru lagi nih. Tapi nanti kalau nanti saya share ke teman-teman semuanya, tolong ikutin panduan dari saya bahwa misalkan kita masuk ke slide pertama misalkan. Kalau saya bilang set pertama, berarti kita masih di set yang 1/7 ini ya. Berarti kita masuk set pertama, nanti kalau masuk set kedua, baru masuk ke set kedua. Nanti karena ada beberapa hal di belakang-belakang. Jadi saya pengen teman-teman saya mengikuti apa yang saya ajak bareng-bareng. Oke ya? Ya. Kita mulai dari tools ini. Pertama tools dari pena. Ya. Pena ini ada beberapa jenis teman-teman. Ini ada pena, bolpen biasa bentuknya, ada spidol, ada stabilo di sini ya. Terus di sini ada kuas. Akan ada berbeda. Jadi misalkan saya menggunakan pena, bentuknya ya kalau basicnya sebenarnya teman-teman akan tahu juga sih. Pena bentuknya seperti ini, nah garisnya seperti ini. Kalau misalkan ada ini spidol ya, akan lebih tebal, cenderung lebih tebal. Dan selanjutnya ada stabilo akan seperti ini. Dan selanjutnya ada kuas. Nah, ada kuas dia akan lebih sedikit apa istilahnya? Dia tampilannya kayak watermark gitu ya, kayak menggunakan kayak nah teman-teman misalkan ada tinta dikasih pakai kuas itu tampilan dia kayak semacam ya kayak stabilo tapi lebih tipis lagi. Ya, stabilo kan untuk mewarnakan sebuah objek gitu ya. Nah, bedanya apa nanti coba kita akan coba bareng-bareng nanti ya. Terus di sini ada penghapus, ini untuk menghapus pastinya tidak ada yang jauh berbeda, hapus biasa aja. Panah itu menggerakkan objek, misalkan nih saya mau bikin sticky note, oke. Saya sedikit mau nulis sesuatu, oke. Halo teman-teman, oke. Udah selesai. Terus saya menggerakkan objek ini, saya geser aja ke sini, ke kanan, ke kiri, dan terserah teman-teman semua mau gimana. Ya.
Dan Mr. Sticky Note ini ada beberapa pilihan warna ya teman-teman semuanya. Ada yang transparan juga, tapi akan kalau putih kena putih nanti akan nggak kelihatan. Jadi saya sarankan menggunakan warna-warna ini, nanti silahkan digunakan. Kalau nanti kita coba masuk ke interaksi berikutnya. Oke, sudah sampai situ. Lalu ada ini dia. Tambahkan gambar. Tambahkan gambar ini teman-teman bisa dengan mengupload yang ada di laptopnya teman-teman semuanya, bisa tarik file juga, atau pakai link juga bisa, mengambil dari webcamnya langsung juga bisa, dan Google Gambar. Misalkan nih saya mau nyari emoticon. Nah, tinggal diklik aja, langsung sisipkan keluar di sini. Nah, bisa digunakan. Nah, ini dia. Oke. Oke, keluar. Oke. Apalagi bisa digunakan ya, misalkan nih. Dari Google Drive bisa, dari foto Google, dari foto lampiran foto-foto teman-teman semuanya yang ada di Google Drive teman-teman semuanya sih. Jadi bisa pakai Google Gambar aja atau enggak pakai upload gitu ya. Terus gambar sudah, kita masuk ke bentuk. Kita bisa menambahkan bentuk juga teman-teman semua. Ini dia. Ini ada beberapa pilihan, ada bundar, ada bulat, ada persegi, ada segitiga, ada apa ini namanya? Wajik kali ya, wajik ya. Ini ada persegi tapi ujungnya tidak runcing ya. Ada setengah lingkaran, ada batang persegi panjang, ada panah juga. Penggunaannya juga biasa aja seperti ini. Nah, bisa digunakan di custom. Mas, saya mau nambahin teks ini. Nah, ini bagiannya nih. Kamu tambahin di teks, ada kotak teks di sini, diklik aja. Ini dia. Tambahin jajan. Dah, di situ bisa. Oke. Nah, sudah. Lalu di sini yang terakhir ada laser. Laser ini semacam kayak pointer. Jadi penggunaannya seperti ini. Jadi misalkan saya sedang menjelaskan. Lalu teman-teman semuanya, kita fokus ke gambar ini ya. Tuh, hilang kan? Jadi enggak. Dia kayak spidol, tapi ternyata dia tuh akan menghilang karena ini jadi penunjuk aja gitu. Kalau kita sedang membahas ini, oke. Kita fokus ke gambar jajan ya teman-teman ya, bahwa jajan itu JAJAN gitu ya. Yang nggak perlu dijelasin sebenarnya. Terus panahnya ke arah sini ya. Kita fokus gambar ini. Misalkan kita juga mengajak teman-teman semuanya untuk fokus ke gambar yang emoticon. Nah, bisa masuk ke sini aja. Nah, gitu ya. Oke. Itu berarti ada pena, ada penghapus, ada panah, ada sticky note, ada gambar, ada bentuk yang bisa ditambahkan, ada macam-macam bentuk, teks, lalu ada laser. Nah, misalkan dalam proses teman-teman semuanya ternyata, Mas, aduh, saya pengen berbeda nih, latar belakangnya mau saya ganti yang berbeda, oke. Tapi saya mau ngilangin gambar di sini, ya udah pakai aja ini, hapus frame, boom. Lalu saya menambahkan latar belakang di sini, Mas, atau mungkin tadi kata Mas Adi kan ada kanvas ya. Nah, bisa aja tuh tambahkan latar belakang, misalkan di sini. Mau diganti motifnya juga bisa, warna juga bisa, sesuai yang ada di sini pastinya ya. Misalkan Mas saya mau ganti gambar, oke, silahkan cari gambar di sini. Tadi saya punya beberapa gambar, jadi ketahuan deh. Jadi, misalkan saya mau ngasih gambar ini deh. Box. Nah, latar belakangnya. Misalkan ya, tolong jangan dicoret-coret muka saya teman-teman semuanya. Saya mau ngasih gambar ini latar belakangnya gitu ya. Nanti teman-teman akan bisa ditaruh di sini dan nanti bisa ditambah-tambahin tentang misalkan, Mas saya mau nyoret-nyoret mukanya Mas Andika, boleh dikasih kumis kah, si kucing apa gini. Nah, bisa aja gitu. Boleh-boleh aja gitu ya. Oke. Mungkin akan coba saya langsung aja untuk share screen ke teman-teman semuanya untuk mencoba secara langsung mau di otak-atik seperti apa juga boleh. Tapi kayaknya akan lebih enak kita masuk ke bagian berikutnya. Saya mau coba untuk ajak teman-teman semuanya untuk berinteraksi di sini. Semoga tadi nggak sempat kelihatan. Ya, ini dia. Akan coba saya share linknya teman-teman ya, bentar ya. Kan saya share linknya ke teman-teman semuanya. Oke, di sini. Saya akan gunakan jam itu free atau berbayar Kak. Oh, sejauh ini masih free ya. Tuh, saya share linknya di situ, silahkan diklik aja di situ. Lalu silahkan teman-teman menulis jawaban teman-teman di bagian yang gas tebakan di sini. Misalkan nih, oke, saya menebak di sini adalah siapakah ini? Oh ini kayaknya Afgan deh. Silakan.
Yuk, silahkan. Dilempar aja di situ. Bisa? Bisa? Yuk, diklik linknya. Benar, silahkan diklik. Linknya diklik, silahkan diklik. Ya udah yuk. Iya. Yuk, langsung aja. Jawabannya langsung dimasukin aja. Ini gambar siapa ya? Semoga tadi nggak kelihatan sih. Oh, siapa? Oh, Sule. Ada yang jawab Sule. Yang lainnya ada? Silahkan gunakan jawabannya di situ. Kita masuk ke gambar kedua ya. Jangan buka yang lainnya dulu ya. Gambar kedua dulu ya. Oke. Sudah? Andre siapa nih? Dilengkapin dong Andrenya. Andrew, ada yang Andrew jawabannya. Jawabnya bisa di itu aja Kak. Andi Taulani. Oke, oke, oke. Hmm. Sudah? Ada yang punya jawaban lain? Silahkan ditimpa di situ aja. Di sebelah-sebelahnya masih ada yang kosong. Cukup? Sama semua? Afgan, Sule, Andre. Please, jangan coret-coret ya guys. Oke. Cukup? Ada lagi yang mau jawab? Miro yang mirip Miro ya berarti. Kayaknya mirip. Susah kan untuk joinnya. Haji Andi Taulani. Kiki siapa? Andre Stinky pakai sticky note jawabnya. Nanti dong. Pakai teks aja Kak. Oh, kalau sudah ada ini, sudah ada template-nya pakai teks aja dulu. Oke, nggak apa. Oke, cukup kali ya. Cukup ya, cukup ya. Kita coba lihat the prediksi. Oke, the prediksi. Tahu aja the prediksi ya. Afgan. Ya, digeser. Jawabannya adalah siapakah itu? Jawabannya adalah siapa ya? Timpa aja sih nggak apa-apa ya. Siapakah jawabannya? Kok Kenzi? Kenzi kan siapa Kenzi? Nah, ini dia jawabannya. Siapa yang benar? Siapa yang benar? Kelihatan ya? Potongannya ya, mirip ya, mirip ya. Ya ini. Beliau adalah Haji Andre Taulani. Teman-teman buat yang lainnya, ini karena akan sangat mengganggu, silahkan teman-teman menggunakan seperti yang saya arahkan. Kalau pakai teks-teks aja, jangan menggunakan pena karena nanti akan merusak tampilnya ada di sini ya. Kita bareng-bareng. Kita belajar bareng-bareng, kita sabar-sabar dulu aja. Oke, yang benar selamat, yang salah, yang masih menjawab Sule, oke, ya nggak apa-apa sih, karena bisa jadi Sule ya. Atau Kiki Saputri juga terserah. Oke, sudah siap. Lanjut kita masuk ke halaman kedua ya, halaman kedua teman-teman ya, halaman kedua silahkan di next. Nah, saya ingin teman-teman semuanya di sini kan ada pertanyaan, bagaimana perasaan Anda hari ini teman-teman melakukan apa yang saya lakukan tadi, misalkan. Caranya adalah klik bagian gambar, lalu cari yang Google Gambar, pilih file yang Google Gambar, lalu dicari emoticon. Terserah mau cari emoticon apa, mau yang emoticon love juga nggak apa-apa. Misalkan saya nih, tuh, saya kasih ini deh. Emoticon love. Nah, ini dia. Ini punya saya nih ya. Oke, langsung aja. Yang lainnya silahkan ikutin emoticonnya, cari emoticon yang menurut teman-teman menggambarkan teman-teman saat ini yang pasti harus sopan ya. Ya. Jangan sampai yang tidak-tidak. Oke, silahkan. Cari emoticon yang sesuai dengan perasaan teman-teman saat ini. Sedih, galau, ada yang mungkin sedang menunggu jemputan dia mungkin. Adakah? Ada lagi? Silakan. Sudah dicoba? Klik gambar. Cari. Oke, happy. Pakai nangkring ya di batang pohon ya. Oke, nggak apa-apa. Oke. Yang lainnya mana nih? Lagi mau cari emoticon. Ini emoticon apa bisa jelaskan ke saya ya? Kenapa Indonesia gitu ya? Oke, ngasih peta Indonesia. Oke lah. Disuruh emoticon kenapa peta Indonesia. Oke. Oh, saya tatain ya. Ada yang lainnya gimana? Sedang ada masukin. Oh, sedang start ketawa, ada yang ngasih jempol. Yang lainnya nih, silakan dilempar aja, silakan digeser-geser ya biar kelihatan semuanya. Ada yang malah lagi tidur, yang menggambarkan lagi tidur ya, sedang Zoom malah tidur. Tapi kok bisa dia posting emoticonnya? Aneh.
Oke, yang dengerin musik, ada yang lagi ketawa tapi nggak kelihatan mukanya, cuma mulutnya aja nih. Ada lagi yang lainnya? Cukup? Saya tunggu nih. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, udah. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Yang lainnya sedang mencari ataukah mau nyoba atau gimana? Cukup? Next. Oke. Sudah. Sudah coba cari gambar ya tadi ya. Sekarang kita akan coba untuk yang bagian berikutnya. Nah, ini dia. Di bagian ini, saya ingin teman-teman semuanya memberikan pendapatnya tentang gimana sih untuk menjadi lebih baik, ya. Gunakan lingkaran-lingkaran itu, silahkan diisi menggunakan sticky note, ya. Klik sticky note, lalu diisi dengan pendapat teman-teman kalau menjadi lebih baik itu harus apa, harus gimana. Lalu diletakkan pada lingkaran-lingkaran itu ya. Kalau nanti kelebihan nggak apa-apa, bisa dibaca, dikecilin, disesuaikan aja. Saya bantu di situ. Yuk, silahkan. Mulai dari sekarang. Jadi ya. Sudahkah? Ayo, saya tunggu, guys. Mana? Mana? Ditaruh ya, teman-teman ya. Ditaruh di linknya ya, teman-teman ya. Sudah. Sudahkah? Yuk, dirapikan. Keren, keren, keren. Terus evaluasi diri dan belajar, mantap. Introspeksi diri. Waduh, ini yang kuning bawah. Salat subuh, salat sunnah subuh 2 rakaat, bismillah. Mantap. Mantap, mantap sekali, mantap sekali. Yang lainnya gimana, bisakah? Oke, oke. Oh, maaf. Maaf ya. Oke, masih di sini. Oke, lanjut. Cuma 3? Oh, masih ada lagi. Ikut kelas Kaizen Room. Mantap. Harus ikut kelas Kaizen Room yang gratis, yang akan ada di kalau 1 bulan itu berarti kita ada 8 webinar yang semuanya tidak daging. Waduh, itu dia. Teman-teman harus ikut ya. Dan jangan lupa share keseruannya, bagikan ke sosial media teman-teman, itu juga wajib juga sih. Jangan merasa menjadi orang yang lebih dari siapapun, betul, betul. Ada istilahnya kalau jangan merasa lebih baik dari orang lain itu, kalau kita menjadi, kalau kata mental saya tuh, jangan pernah merasa matang, karena yang matang itu maka kita harus bersiap untuk menjadi busuk. Wah, itu dia. Tuh. Lebih yakin dan percaya pada diri sendiri. Oke, mantap. Terbuka pada perubahan. Keren, 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 keren. Linknya ulang, oke, udah di sama admin yang nanti ya. Udah? Ada lagi yang lainnya? Cukup? Enough? Nah, udah di sama kakak moderator ya. Silahkan join aja. Masih ada yang lainnya? 1, 2, 3, 4, 5. Sudah. Masih ada lagi, masih ada lagi. Evaluate the past. Oke. Mengevaluasi. Ditempelin aja di dekat-dekat aja nggak apa-apa, Kak. Di yang paling dekat aja, mana aja nggak apa-apa. Nggak usah dalam lingkaran sih, karena lingkaran juga penuh. Oke. Benar, mengevaluasi dari hal yang kemarin yang terjadi. Jangan ditimpa juga, kasihan. Saya geser ya. Nah, tuh. Yang penting yakin ya enggak ya. Yakin, yang penting yakin gitu aja ya. Gimana tuh nih? Geser lagi. Oke. Cukup? Tidak ada yang menambah lagi ya. Cukup ya. Oke. Ya. Oke. Siap. Udah ya guys. Kita lanjut ke halaman berikutnya ya. Nggak usah digeser lagi, udah cukup aja. Nanti kita geser lagi. Nanti kita main yang lagi. Lanjut. Ini dia. Di bagian ini saya ingin teman-teman semuanya untuk menuliskan namanya menggunakan sticky note di sini, misalkan Andika. Oke. Silahkan begini ya. Tuliskan nama teman-teman di sticky note, lalu taruh di pinggir-pinggir semuanya. Nanti saya akan memberikan pertanyaan ke teman-teman semuanya, dan pertanyaan itu teman-teman harus merespon
Atau masukkan nama teman-teman semuanya di 4 kolom ini, salah satunya. A, B, C, dan D. Kalau A itu setuju, kalau B tidak setuju, kalau C ragu-ragu, kalau D tidak tahu apa-apa. Tidak tahu gitu ya. Kalau C tidak tahu. Nanti ya Kak Maulana ya. Taruh di pinggir dulu aja Kak Maulana. Nah, saya pinggirin di sini. Nah, silahkan. Silahkan tulis nama teman-temannya di sticky note ya. Silahkan taruh di pinggir-pinggirnya. Saya pinggir-pinggirin di sini ya. Pinggir-pinggir aja. Nanti silahkan nanti digeser-geser sesuai dengan pertanyaan saya. Silahkan. Saya tunggu waktunya teman-teman semuanya untuk menulis namanya di pinggir-pinggir ya. Silahkan taruh namanya di pinggir-pinggir. Ada Kak Dewi, ada Kak Brian, ada Kak Maulana, ada Kak Holis. Oke. Oke, ada Kak Rosa, ada Kak Rara, ada Kak Uni. Kak Uni, oke. Kak Rara pinggir dulu ya sini Kak ya. Tuh. Kak Uni saya pinggirin ya Kak. Kak geser. Nah, itu. Boleh di sini, bos. Boleh di sana, boleh juga boleh. Yang penting jangan nulis garis di sini ya. Tidak boleh di sini. Oke, jangan dulu. Oke, silakan. Dah? Siap, siap. Pertanyaan pertama. Ya, pertama A, setuju. B, tidak setuju. C, ragu-ragu. D, tidak tahu. Silahkan tulis. Ada yang mencet frame ini pasti ya. Tuh, bukan saya ya teman-teman, bukan saya ya. Tangan saya di sini. Tangan saya di sini. Silahkan diulang lagi tulis namanya teman-teman semuanya. Kayaknya ada yang mencet deh. Kok pada hilang nih di mana? Bukan saya pastinya nih, bukan saya. Yuk. Tolong ya, jangan pencet yang lainnya teman-teman ya. Karena kalau kesalahan teman-teman mencet salah satu, misalkan hapus frame, maka semuanya akan hilang. Jadi tolong jangan ngeklik sesuatu yang tidak seharusnya. Silahkan gunakan sticky note, tulis nama teman-teman semuanya, taruh di pinggir-pinggir. Nanti silahkan berikan respon, taruh nama teman-teman semuanya di zona masing-masing. Ada A, B, C, dan D. A setuju, B tidak setuju, C ragu-ragu, D tidak tahu. Oke. Pertanyaan pertama. Kita mulai. Pertanyaan pertama. Kunci kesuksesan adalah kerja keras. Silahkan taruh nama teman-teman semuanya di A, B, C, D. Kunci kesuksesan adalah kerja keras. Apakah teman-teman setuju? Tidak setuju? Ragu-ragu? Tidak tahu? Silahkan Kilas sama Kolis pilih yang mana? Aduh, saya terlalu bersemangat jadi begini nih. Oke. Oke, baik. Siap. Jawabannya di sini sebenarnya tidak ada yang benar atau salah sih, tapi apakah kerja keras? Ya pasti butuh kerja keras, tapi tidak sesuatu didasari dengan kerja keras. Oke, itu ya teman-teman semuanya ya. Berarti jawabannya sebenarnya masih bilang benar, kalau saya bilang benar. Tapi ada level berikutnya lagi adalah kerja cerdas gitu ya. Oke, silahkan kembali lagi ke samping lagi, silahkan kembali lagi ke samping lagi. Yang merasa benar silahkan dihitung poinnya teman-teman semuanya. Oke. Sambil saya bersihin ya, ini ada yang coret-coret nih. Oke deh. Udah deh. Oke. Oh, tawa. Ada suara ketawa. Saya kaget. Pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua. Nama kegiatan malam ini adalah ngerti digital. Setuju, tidak setuju, ragu-ragu, tidak tahu. Silahkan. Gampang dong. Gampang banget ini. Oke. Silahkan. Oke. Kak Iwi, Kak Rara, Kak Ahmad mau jawab? Oke, silahkan. B. Oke, baik. Ya, benar. Jawabannya adalah ngerti digital. Tepuk tangan teman-teman semua yang benar. Ya, silahkan kembali lagi ke samping lagi teman-teman semua. Silahkan digerakkan lagi ke samping lagi. Ayo silahkan kembali dibersihkan dulu. Kak Ahmad, hilang nih Kak Ahmad nih. Ya, yang benar adalah ngerti digital. Baik, lanjut. Kak Kila saya geser ya. Kak Koi saya geser. Pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan yang cukup menjebak. Lambang pramuka lambang pramuka digambarkan sebagai burung Garuda. Benar atau salah?
Simple banget ya. Benar, salah, ragu-ragu, tidak tahu. Lambang pramuka. Masih ingat ya? Masih kuliah, pada kuliah ya? Pada kuliah yang masih kerja mungkin, atau sudah berkarir di dunia apa ya? Oke. Kak Kila, Kak Rara, Kak Ahmad, Kak Rosa mau jawab coba? Jawabannya apakah teman-teman semua? Ya, betul. Jawabannya salah karena lambang pramuka itu adalah apa namanya apa coba? Adalah apa namanya? Bibit kelapa ya? Kelapa ya? Tunas kelapa. Astagfirullahaladzim, tunas kelapa. Saya ngasih pertanyaan, saya salah. Oke. Tunas kelapa, betul. Terima kasih. Nah, ya. Sekarang berikutnya, udah ya, kita geser lagi teman-teman ya. Waduh, ternyata waktunya udah mepet. Kayak asiknya. Saya mau satu orang aja silahkan raise hand tangannya. Yang merasa tadi jawabannya paling banyak benar silahkan raise hand. Silahkan raise hand, merasa jawabannya paling benar. Ada yang merasa jawabannya paling banyak benernya, silahkan. Ada yang merasa jawabannya paling banyak benernya, silahkan raise hand. Saya kasih kesempatan untuk memilih dari kelima hal ini. Ayo, coba. Yang merasa jawabannya paling benar, paling banyak. Oke, Kak Zul Haidir Ashari. Kak Zul, oke, Kak Zul. Oh, ada Kak Maulana Rangga. Siapa nih? Kak Maulana Rangga aja, Kak Rangga. Oke, Kak Rangga. Silahkan Kak Rangga ambil pilih klik penghapus. Bisa dengar suara saya nggak, Kak Rangga? Masih sibuk nih kayaknya. Oke. Ambil penghapus. Suara saya sudah kedengaran belum, Kak? Oh, sudah kedengaran. Silahkan ambil penghapus, lalu pilih dari kelima ini. Itu ada kuning-kuning di tengahnya, silahkan dihapus tengah-tengah. Dihapusnya berapa, Kak? Satu aja, pilih satu aja. Yo, pilih satu. Silahkan. Kak Maulana Rangga aja ya, yang lainnya jangan ya. Salah satu aja. Tadi dulu, Kak, ini agak susah. Nah, tunjuk satu orang ya. Aduh. Ya udah, nggak apa. Ini bergambar teman-teman semuanya. Pertanyaannya adalah gimana? Kalau tadi yang gampang ya, bikin template tinggal di draft segala macam. Kalau ini sebenarnya caranya cukup gampang juga, teman-teman tinggal menggunakan apa namanya? Tinggal bikin draftnya di sini pakai bintang tadi. Misalkan kalau teman-teman pakai Google, pakai search Google tadi ya, cari bintang aja. Misalkan nih simpelnya. Sebenarnya saya bikinnya begini. Nah, ini dia. Saya bikin begini teman-teman. Cari bintang ya. Bintang PNG. Itu masih ada tuh kayaknya. Oke, bintang masih ada. Tuh. Ini, lalu saya kasih teks di tengahnya. Misalnya ada Anda belum beruntung. Ini dia. Terus sudah, lalu saya menggunakan nih bagian ini, yaitu saya menggunakan spidol ya, spidol karena saya sempat pakai kuas, ternyata kuasnya bentuknya cuma birunya nggak bisa menutup, makanya saya pilih pakai spidol. Nah, spidol ini saya coret-coret, kalau nggak cari yang lebih tebal lagi pakai stabilo. Stabilo juga nggak, harus tebal begini. Stabilonya diorator begini teman-teman semuanya. Nah, nggak kelihatan tuh. Nanti misalkan dalam proses permainan yang akan teman-teman jalani, misalkan nanti ada interaksi dengan timnya, ada game segala macam, silahkan pilih salah satu, gunakan penghapusnya. Pakai penghapus, ya hapus deh. Oh, Anda belum beruntung gitu ya. Kayak milih-milih quiz gitu ya. Nah, itu dia sekilas game perantaranya akan saya berikan ke teman-teman semuanya. Ini kayak masih ada waktu. Saya akan coba untuk membagi teman-teman semuanya menjadi 2 kelompok. Dan waktunya akan sangat singkat. Saya punya permainan satu lagi, saya stop screen dulu ya teman-teman ya. Ya, saya akan bagi teman-teman semua menjadi 2 kelompok, dan 2 kelompok ini teman-teman nanti silahkan berdiskusi kepada teman-temannya lain. Ada break room di sini. Nanti akan saya masukkan teman-teman di breakout room-nya, dan silahkan berdiskusi. Masih jam berapa sih? Wah,
dalam 2016. Waktunya cuma 10 menit aja, biar teman-teman bisa berdiskusi sama teman-teman yang lainnya. Ya, hanya 10 menit saya coba bagi grupnya teman-teman semuanya. Dan saya izin untuk menjelaskan lebih dahulu tuh gamenya seperti apa. Ini dia. Ini yang akan teman-teman kerjakan nanti. Saya nggak bagikan linknya sekarang, nanti saya bagikan linknya di kolom chat teman-teman semuanya nanti di masing-masing grup. Oke. Ya nanti, sabar. Nanti akan saya masukkan ke breakout room ya, saya kasih acak aja. Nah, ini ada huruf-huruf yang sudah saya acak dan teman-teman semua silahkan cari kata-kata yang ada di sini. Cara nandainya gimana? Gunakan pen aja di sini, pena atau spidol boleh. Silahkan garis kalau misalkan di sini, oh ketemunya di sini, saya garis di sini. Nah, nanti biar kita baca bareng-bareng. Oh, ternyata betul di sini. Ada beberapa kata yang ada di sini, silahkan dicari dalam susunan yang ada di sini ya. Yang berikutnya adalah, nah ini dia. Ada beberapa bentuk-bentuk bangunan. Tugas teman-teman adalah untuk membuat bangunan-bangunan ini jadi sebuah objek yang menarik di kelompoknya masing-masing. Mas, tapi ini cuma satu. Nah, tapi bisa diduplikat. Diklik dulu aja, lalu diduplikat di sini. Duplikasi. Oke. Nah, pindahin ke sini misalkan. Oke, duplikasi. Pindahin ke sini. Mas, saya bikin, tapi objeknya jangan gini aja ya, tapi bikin lebih sebanyak mungkin yang kompleks mungkin. Mas, saya ingin cari lebih banyak dari ini. Saya mau bikin bangunnya karena orangnya banyak. Saya mau bikin bentuknya lebih dari 2, lebih dari 1. Oke, bikin 2. Diduplikat aja. Silahkan klik di sini yang bagian atas. Lalu klik yang titik 3 di sini, duplikat. Nah, ini dia. Mau dibagi 2 tim juga monggo. Yang penting waktunya cuma berapa tuh? 10 menit. Meskipun ini sudah lebih dari 10 menit teman-teman ya. Karena nanti tidak akan banyak pertanyaan, jadi silahkan kita bermain game aja di sini. Semoga teman-teman semuanya bisa merasakan nikmatnya bermain game ya. Oke, langsung aja. Akan saya bagi teman-teman semuanya ke 2 kelompok. Nanti saya akan kasih linknya di grup chat masing-masing ya. Kabar ya. Oke, langsung aja. Oke. Oke, saya coba untuk membagi teman-teman menjadi 2 kelompok dulu. Silakan masuk ke breakout room yang sudah saya silakan teman-teman semuanya. Bagi aja ya. Oke. Oke, selamat datang teman-teman semuanya kembali ke main room lagi hari ini. Di malam hari ini saya mau izin ya agak lebih sedikit waktunya. Ya udah lebih 5 menit sih. Kita coba akan bahas satu persatu dari masing-masing grup langsung aja ya. Boleh nggak sih saya minta satu perwakilan dari masing-masing grup untuk menjelaskan, kita mulai dari kelompok 1. Kelompok 1 boleh. Saya akan bantu share screen, silahkan dijelaskan oleh teman-teman salah satu grup ya mungkin ya. Oke. Ini dia. Untuk mencari katanya cukup ya, sudah benar semua. Cuman tadi mungkin karena instruksi saya pakai pena, teman-teman pakai pena semuanya, tapi lebih enak kalau teman-teman menggunakan stabilo, ya, stabilo warna biru misalkan. Nah, lebih kelihatan. Jadi nanti bisa baca juga gitu ya. Oke. Integritas sudah ada, disiplin juga ada, disiplin. Berwibawa ada, motivasi, setia, loyal, sabar. Oke. Nah, berikutnya adalah bentuk-bentuknya yang sudah bersama teman-teman semuanya. Boleh dong dijelasin ini bentuk apa aja ke saya, boleh dong. Ada perwakilan dari masing-masing grup, 1 orang aja buat jelasin. Yang bikin aja deh. Ini udah diduplikat banyak-banyak ternyata. Oke. Nah, ayo tim 1, siapa yang mewakili? Silakan tim 1 ada nih. Ini bentuk apa gitu ya. Ini mau bikin bintang atau apa nggak tahu juga nih. Ada. 1 orang aja. Sukarelawan kelompok 1 ada. Nggak ada nih. Nggak ada. Yang lain? Kak Maulana kelompok berapa? 1 apa 2? Kak Maulana kelompok 2 bukan? 2 kan?
Ini masih Ya satu. Kak, saya kelompok 2. Ya, nanti dulu Oke, ya. nanti ya. Kelompok satu ada, kelompok satu ada. Nggak ada, nggak ada. Perwakilan, oke. Kita main tebak-tebakan aja deh yang di sini. Ini kayaknya kayak senjatanya Naruto kali ya. Naruto di sini. Sudah duplikat banyak, kayak mau bikin konsep sesuatu, tapi karena waktunya sudah habis, akhirnya nggak cukup. Oke, nggak apa-apa. Karena tadi juga saya lihat koordinasinya nggak tanpa bersuara, jadi teman-teman mengekspresikan masing-masing membuat sebuah apa namanya bentuk-bentuk tertentu gitu ya. Lanjut kelompok kedua. Kelompok kedua ya, kelihatan ya teman-teman ya. Kaiki juga kelihatan ya kelompok kedua ya. Kita masuk ke kelompok kedua ini. Oke. Kelompok kedua di sini integritas sudah, integritas, berwibawa, terus ini bijaksana ada, disiplin sudah ada, terus kritis sudah. Terus setia juga ada, loyal ada juga, motivasi, sabar, oke mantap. Nah ini langsung Kamalana. Ini bisa jelaskan produk, ini bentuknya apa aja ini? Boleh langsung resen, boleh Kamalana. Tuh silahkan. Saya izin open mic ya Kak. Boleh. Tolong dijelasin menggunakan pointer ya, laser yang bawah tuh ya. Yang laser tuh. Dilingkarin ini produk apa? Eh, Enggak. Coba. Pertama itu apa? Ya, Kak, Aku gak mau cerita. saya itu yang pertama ada segitiga, terus kedua itu ada setengah lingkaran ya. ini maksudnya ya. Ya, yang ini setengah lingkaran. Terus ya untuk yang ini persegi. Yang ini persegi, yang ini segitiga. Pakai pointer Yang bisa ini nggak? Coba Kak Malona klik yang laser deh, yang bawah. ini ya. Bisa nggak? Ini. Kelihatan nggak sih? Coba. Udah masuk belum Kak? Apakah aku searching? Coba mungkin kalau Malona boleh searching. Oke. Ini aja deh. Aku yang nunjuk aja. Ini coba. Kalau yang ini apa nih? Motif lantai gitu ya. Kalau yang ini itu 5 segi 4. Ya, berarti ini segitiga disusun-susun. Jadi motif lantai. Oke, ini tadi gunung ya. Ya Ini ini gunung nih matahari ini gitu gambarnya kayak. ya, tapi ini kalau di bentuk lain tuh ini segitiga, ini lingkarannya gitu. Oke. Ini rumah burung. Yang bikin siapa nih? Kamalana atau bukan nih? Rumah burung. Terus Kalau ada yang ais. ini setengah lingkaran atasnya. Ya, sama segitiga. Ini mobil, ini burung apa? Saya tidak tahu. Burung kepalanya bulat, terus ada burung hantu ya. Ini Squid Game. Ini channel apa nih? Channel maksudnya? Segitiga lingkaran semua. Oh, Kak Aditya saya rumah burung. Oke, Kak Aditya. Dep, oke. Terima kasih Kak Maulana sudah membantu menjelaskan di sini teman-teman semuanya. Baik Kak Indega, terima kasih. Baik, sama-sama. Nah, jadi teman-teman semua semoga dengan praktek kita yang tidak lama, ya, cuma sekitar ya 1 jam kali ya, 1 jam tidak ada, teman-teman bisa sudah cukup banyak mempraktekkan tentang bagaimana menggunakan sticky note, atau mungkin menambah gambar, atau mungkin juga menyusun dari beberapa balok-balok yang sudah ada di situ. Silahkan berkarya aja. Kalau misalnya teman-teman mau menggunakan kanvas-kanvas yang lainnya, silahkan di-download aja lalu dipasang di situ. Tadi juga ada beberapa kasus ketika saya mendownload sebuah kanvas bentuknya PDF tapi dirubah dulu ke bentuk JPG atau PNG gitu ya. PNG nanti silahkan digunakan, ditempelkan sebagai latar belakang lalu digunakan semaunya apa gitu ya. Mungkin itu aja dari saya, langsung aja saya kembali ke Kak Eki. Kayaknya sih nggak ada pertanyaan sih ya, nggak ada pertanyaan karena memang cukup ya simple aja, seru aja gitu ya. Tapi kalau pertanyaan silahkan aja. Saya kembalikan. Kayaknya belum suara. Teman-teman, Nah, ada pertanyaan? Atau sudah kayaknya, cukup mengerti nih dengan sih penjelasannya nggak Kak ada Andika? kayaknya nggak ada. Cukup simple sebenarnya. Dimengerti Kak. Nah,
Oh, cukup mengerti, Kak. Kila cukup mengerti. Berarti penjelasan Kak Andika sudah eh, mudah dipahami. Nah, tadi berarti tadi Jamboard itu juga bisa digunakan untuk pengajar ya, Kak? Ketika ingin menjelaskan ke muridnya atau mahasiswanya. Betul nggak, Kak? Betul, betul, bisa banget. Karena memang sebenarnya kan ketika apalagi secara daring ya, secara daring kan kalau misalkan ada satu orang bersuara kan kayak banyak distorsi nanti. Tapi kalau misalkan mereka bisa menempelkan di teks di situ, misalkan dia memberikan pendapat segala macam, kayaknya akan lebih variatif atau mungkin lebih seru juga sih ke depannya. Dan memang kayaknya banyak digunakan sama guru-guru apalagi di luar kemarin. Karena saya juga beberapa hal yang saya buat itu menyontek dari eh, pembelajaran dilakukan oleh orang-orang yang ada di luar sana gitu. Jadi wah ternyata seru juga nih. Wah, saya mainin aja ternyata alhamdulillah teman-teman semuanya bisa mengikuti. Semoga sih ya fun aja ya, harapannya sih fun aja sih gitu. Bener banget, Kak. Sangat-sangat fun sih. Kalau saya pribadi sih, eh, untuk kedepannya saya akan menggunakan ini ketika berdiskusi dengan teman saya, Kak. Ini akan memudahkan dan pastinya juga teman-teman di sini. Nah, Kak Maulana dulu pas saya SMK, guru saya jurusan listrik pernah pakai juga. Wah, mantep gurunya. Keren, keren. Keren banget. Iya, karena bagaimana cara membuat link agar bisa koneksi dengan teman-teman seperti tadi. Nah, ini ada pertanyaan Kak dari Kak Rosalina. Oke, oke, oke. Lupa ini hal basic tapi belum saya kasih tahu ya, saya lupa nih teman-teman ya. Ah, Oke, saya langsung share aja teman-teman ya. Izin ya Kak Kak Eki ya untuk membagi teman-teman semuanya silakan, ya. silakan Kak. Nah, ini deh. Oke, sudah lihat semuanya teman-teman ya. Gimana caranya saya membagikan link tersebut ke tim yang lainnya? Langsung aja di sini ada tulisan biru bagikan di sini. Nah, klik bagikan lalu teman-teman misalkan saya nggak mau ini dibagikan ke orang-orang semuanya ya. Misalkan saya menggunakan kolom chat gitu ya. Tapi saya tidak mau memberikan akses ini ke semua orang, tapi untuk beberapa orang saja gitu. Bisa aja teman-teman menambahkan di emailnya misalkan ya Andika atau mungkin ada Maulana gitu ya. Bisa aja di situ masukkan. Kalau tidak, kalau misalkan cuma mau dibagikan linknya aja, ya di sini nih siapa yang pastikan adalah link ini siapa saja memiliki link dan bisa editor ya. Pilihannya ada melihat sama editor. Kalau melihat ya cuma melihat aja. Tapi kalau editor dia bisa memberikan akses untuk mengeditnya gitu. Kalau salin linknya, lalu bagikan seperti tadi saya bagikan di kolom chat teman-teman semuanya. Set, paste. Nah, ini dia. Langsung diklik teman-teman bisa langsung membagikan itu. Itu sih. Semoga untuk menjawab ya Kak Rosalina ya. Sebenarnya ya caranya cuma itu aja sih. Simpel aja. Misalkan Kak saya mau bikin menyimpan tampilan ini PDF bisa aja disimpan dalam bentuk PDF atau mungkin simpan frame-nya sebagai gambar bisa aja. Karena yang saya buat ini nih, yang tadi saya buat untuk bagian yang bintang-bintang tadi. Nah, nih, bintang ini saya cuma ya dari frame di sini saya copy, saya jadikan latar belakang, lalu saya tulis-tulis di sini, saya tutup pakai spidol warna kuning kan tadi ya. Warna kuning, saya tutup spidol, nanti kalau ingin memilih sudah memilih pakai penghapus saja. Set, 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 set. Itu aja sih, guys. Semoga teman-teman jawab. Nah, itu tadi jawaban dari Kak Andika. Berarti tinggal diklik aja ya Kak tadi, Bagikan aja. bagian warna biru bagian atas kanan. Iya, betul. Oke. Nah, teman-teman semuanya, tidak terasa waktu kita sudah semakin menipis nih. Kita tidak terasa kita sudah bersama 1 jam lebih, teman-teman semuanya. Nah, untuk Kak Andika, terima kasih banyak Kak atas jawaban dan pemaparan materinya yang sangat luar biasa. Sangat keren dan semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Nah, teman-teman semuanya, di chat room panitia sudah mengirimkan link absensi. Silakan teman-teman untuk mengisi ya link absensinya agar teman-teman semua bisa mendapatkan sertifikat. Nah, boleh ya. Panitia mungkin bisa dikirim lagi link absensinya.
Silahkan teman-teman isi ya. Nah, sembari diisi, saya mau menjelaskan sedikit lagi tentang Jamboard ini. Jadi Jamboard tadi yang sudah dipaparkan oleh Kak Andika bahwa Jamboard ini bisa digunakan untuk siapa saja yang ingin berdiskusi secara online dengan timnya, baik itu tim mungkin mahasiswa kerja kelompok atau antara pengajar dengan mahasiswanya. Jadi bisa lebih memudahkan teman-teman. Nah, tadi juga kita prakteknya itu bisa digunakan untuk main games ternyata. Wah, seru sekali ya. Nah, teman-teman di sini, nah itu sudah dikirimkan lagi ya, teman-teman link absensinya silahkan diklik, silahkan diisi. Nah, untuk mengakhiri acara kita pada malam hari ini, saya juga mau mengajak teman-teman semuanya untuk membuka kameranya, untuk open kamera ya, agar kita bisa meninggalkan jejak digital yang positif. Yuk, bisa Kak, kita open kameranya. Kak Nur Wahyuni mungkin bisa Kak, silahkan di open kameranya. Kak Aditya, silahkan. Wah, halo Kak Rara. Nah, yuk kita akan mengambil gambar dalam hitungan ketiga ya teman-teman. Posenya silahkan, silahkan diekspresikan. Nah, masih ada nggak nih yang mau open kamera? Kita tungguin nih. Boleh ya teman-teman, kita ambil gambarnya dalam hitungan ketiga ya. Panitia jangan lupa di screenshot. Oke, kita ambil gambarnya. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Wah, terima kasih banyak teman-teman semuanya, Zen People yang sudah bergabung dengan kelas Ngerti Digital malam hari ini. Wah, terima kasih banyak sudah aktif dan antusias mengikuti kelas kita malam hari ini dari awal hingga akhir. Dan sekali lagi, terima kasih banyak kepada narasumber kita, Andika Thank Rendra you. Pribadi. Thank you. Nah, buat teman-teman yang masih penasaran tentang penggunaan Jamboard ini, boleh langsung ditanyakan kepada Kak Andika Rendra. Boleh di DM Instagramnya, boleh ya Kak? Boleh, silahkan langsung di DM Instagramnya Kak Andika Rendra. Nah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak dan saya juga memohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata maupun perilaku saya selama acara ini berlangsung. Saya Reski Widyaningsi Kusuma, mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Ngerti Digital berikutnya. Bye-bye. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Terima Mohon kasih Kak Andika. pamit. Terima kasih, Kak. Sampai Terima kasih ketemu Kak lagi. Andika. Terima kasih Kak Terima kasih Reski. Kak. Thank you.